8 jenis makanan yang selain bisa menyebabkan terjadinya obesitas pada tubuh, ternyata juga bisa menyebabkan terjadinya kanker loh. Waduh, apa aja ya 8 jenis makanan ini? Oke, yuk kita bahas. Tapi sebelumnya pastikan kamu simak video ini sampai selesai ya, supaya kamu nambah wawasan lagi nih. Dan kalau kamu mau mendapatkan tips-tips diet sehat lainnya, pastikan kamu sudah follow akun ini ya. Makanan yang baik untuk tubuh yang harusnya kita konsumsi pada dasarnya adalah makanan yang bisa memberikan nutrisi dan menyehatkan tubuh. Tapi kalau makanan justru bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, bahkan jika bisa menyebabkan terjadinya kanker, maka makanan ini sebaiknya kita hindari aja teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas 8 jenis makanan ini. Yang pertama, makanan berpengawet. Nah, makanan berpengawet atau makanan-makanan instan umumnya mengandung zat nitrat yang berpotensi memicu terjadinya kanker usus apabila dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Selain itu, jenis makanan ini memiliki kandungan garam dan lemak yang cukup tinggi, di mana garam disebut-sebut dapat meningkatkan terjadinya resiko kanker lambung. Yang kedua, daging merah. Beberapa penelitian membuktikan bahwa konsumsi daging merah secara berlebihan dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker. Makanan pemicu kanker ini mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang cukup tinggi. Resiko kanker akibat mengkonsumsi daging merah berlebih akan semakin meningkat bila diolah dengan cara dibakar, digoreng, atau dipanggang. Nah, hal ini dikarenakan metode tersebut dapat mendorong pembentukan zat atau senyawa karsinogenik yang dapat memicu timbulnya resiko beberapa jenis kanker. Jadi, hati-hati ya buat kamu yang doyan makan steak atau sate. Makanan pemicu kanker yang berikutnya adalah jenis makanan cepat saji. Nah, seperti misalnya fried chicken, burger, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang umumnya mengandung tinggi lemak, garam, dan juga gula. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan disertai dengan kurangnya aktivitas fisik, ini dapat memicu kenaikan berat badan secara berlebihan atau obesitas. Terus, apa hubungannya antara obesitas dan penyakit kanker? Nah, ternyata teman-teman, pengidap obesitas ini bisa mengalami peradangan kronis tingkat rendah di dalam tubuhnya. Nah, peradangan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama ini dapat memicu kerusakan atau mutasi DNA. Nah, mutasi DNA ini nih yang dapat meningkatkan resiko terjadinya pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Selain itu juga, pada beberapa kasus, obesitas juga bisa menyebabkan peningkatan kadar insulin di dalam darah. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya resiko kanker ginjal dan kanker prostat. Jenis makanan yang keempat adalah makanan yang paling kita suka dan paling nggak bisa kita hindari. Yakni apa? Yakni gorengan, teman-teman. Makanan yang diproses dengan menggunakan suhu tinggi diketahui dapat meningkatkan terjadinya resiko kanker. Nah, gorengan salah satunya. Gorengan termasuk ke dalam makanan yang bertepung, yang mana kalau misalnya diolah dengan suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa akrilamida yang sifatnya karsinogenik alias menyebabkan kanker. Senyawa tersebut juga dapat merusak DNA dan bisa menyebabkan kematian atau mutasi sel. Jenis makanan yang kelima adalah makanan yang rasanya asin, teman-teman. Nah, kayak misalnya apa? Kayak ciki-cikian, snack-snack itu kan asin ya. Ikan asin juga termasuk. Nah, rasa asin pada makanan memang pastinya memberikan kenikmatan tersendiri ya. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata makanan tinggi garam ini bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya kanker? Ini disebabkan karena garam memiliki efek karsinogenik yang dapat mendorong pertumbuhan sel kanker, terutama pada pengidap infeksi Helicobacter pylori. Yang keenam, makanan tinggi gula dan juga karbohidrat olahan. Nah, makanan pemicu kanker yang perlu dibatasi konsumsinya adalah makanan yang tinggi gula, semisal bolu, cake, ya, kemudian roti-rotian, dan berbagai jenis kue lainnya. Makanan-makanan tinggi gula ini ternyata dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes dan obesitas, di mana kedua kondisi ini erat hubungannya dengan peradangan dan stres oksidatif yang bisa beresiko memicu terjadinya kanker. Walaupun dikatakan sebagai makanan pemicu kanker, bukan berarti kita dilarang untuk mengkonsumsinya ya teman-teman. Hanya aja kita perlu membatasi konsumsinya demi menurunkan tingkat terjadinya resiko kanker. Yang ketujuh, makanan instan. Nah, contohnya makanan-makanan yang ada di dalam cup atau di dalam kalengan, ya. Nah, karena ternyata teman-teman makanan dalam kemasan ini cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh karena bisa memicu terjadinya kanker payudara. Nah, ini disebabkan karena sisi bagian dalam kaleng umumnya dilapisi dengan yang namanya bisphenol A atau disebut BPA, yakni bahan kimia yang kurang baik bagi kesehatan tubuh. Di samping itu, makanan-makanan instan ini bisa menyebabkan terjadinya kanker karena mengandung zat akrilamida, yang mana zat ini yang berpotensi terjadinya kanker pada tubuh kita. Nah, beberapa
Zat bahaya lainnya yang biasanya terkandung dalam makanan instan adalah pemanis buatan seperti misalnya aspartam atau asesulfam K, bahan pengawet atau sodium benzoat, dan sodium nitrit. Yang kedelapan, makanan yang mengandung alkohol. Nah, saat mengkonsumsi alkohol, organ hati akan memecah alkohol dan menghasilkan senyawa karsinogenik yang disebut asetaldehida. Senyawa ini dapat mengganggu fungsi sistem imun sehingga sulit untuk membunuh sel-sel prakanker. Memang sih, dari 8 jenis makanan ini mungkin diantaranya ada sebagian yang nggak bisa kita hindari, benar nggak sih? Kayak misalnya nih, makanan-makanan yang manis atau misalnya makanan yang gorengan. Nah, kalau kita nggak bisa menghindari, setidaknya kita bisa mengurangi konsumsinya untuk menurunkan resiko terjadinya kanker. Nah, kalau kamu sendiri dari 8 jenis makanan yang saya sebutkan tadi, mana nih yang paling nggak bisa kamu hindari? Coba deh sharing pengalaman kamu di komen ya. Salam sehat.